Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar kalian semua? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa. Apa itu Al-Quran? Secara bahasa Al-Quran adalah berasal dari kalimat bahasa Arab, yaitu qara'a, yaqra'u, yang memiliki dua makna sebagai berikut. 1. Tala'a dalam bahasa Indonesia diartikan yang dibaca atau bacaan. 2. Jam'u dalam bahasa Indonesia diartikan kumpulan dari berbagai macam kabar dan hukum. Sedangkan secara syariat, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulnya dan penutup para nabi, yaitu Muhammad SAW, yang diawali surah Al-Fatihah 1 dan diakhiri surah An-Nas 114. Apa saja keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran? 1. Termasuk insan terbaik. Orang yang mempelajari, mengajarkan, dan mengamalkan Al-Quran termasuk insan yang terbaik. Bahkan ia menjadi ahlullah, keluarga Allah. 2. Mendapat syafaat pada hari kiamat. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapat syafaat dari Al-Quran pada hari kiamat nanti. 3. Memperoleh derajat yang tinggi. Syahibul Quran akan memperoleh derajat yang tinggi di surga. 4. Melembutkan hati. Tilawah Al-Quran akan melembutkan hati bagi pembacanya dan orang yang mendengarkannya dengan baik. Bagaimana adab-adab dalam membaca Al-Quran? 1. Niat yang ikhlas karena mencari ridha Allah semata. 2. Khusyuk, tenang, dan sopan. 3. Membaca di tempat yang suci. Keempat, membaca doa istiazah. Kelima, membaguskan suara. 6. Membaca dengan pelan. 7. Membaca dengan tartil. Selanjutnya, apa yang dimaksud berdoa? Menurut bahasa, berdoa berarti memanggil, meminta tolong, atau mohon sesuatu. Sedangkan doa menurut syariat Islam adalah memohon sesuatu atau memohon perlindungan kepada Allah dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Apa manfaat yang bisa kita dapatkan dengan berdoa? 1. Terhindar dari keputusasaan karena selalu berharap Allah memberikan sesuatu yang diinginkan. 2. Terhindar dari sifat sombong dan takabur, karena sesungguhnya tiada kekuatan yang melebihi Allah. 3. Menjadikan hati menjadi tentram dan tenang. 4. Merasa dekat dengan Allah. 5. Allah menyediakan tempat yang mulia di sisinya. Bagaimana adab dalam berdoa? Allah dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. 2. Dilakukan dengan serius sambil mengangkat kedua tangan. 3. Membaca doa hendaknya khusyuk dan dengan suara pelan. 4. Mengulang-ulang doa dengan merasa tidak pernah putus asa kalau doa itu belum dikabulkan. Kelima, dilakukan dalam keadaan suci. 6. Memahami makna dari doa yang dibaca. Jadi seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya mari kita simak video berikut ini. Culik-culik. Subhanallah, daripada ngelamun, mending buat zikir atau berdoa. Percuma, Allah gak mau dengerin doa-doaku. Nauzubillah, kok bisa bilang begitu? Ya habis, sudah lama aku berdoa tapi belum juga dikabulkan. Sudah menerapkan adab dalam doa atau belum? Adab dalam doa? Apaan tuh? Jadi kalau abang mau berdoa,
Pertama, hendaknya dalam kondisi suci dari hadas dan najis, lalu menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. Oke, terus? Lalu yang kedua, mulailah doa dengan memuji asma Allah dan bersolawat kepada Rasulullah. Barulah berdoa yang diinginkan. Contohnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah. Yang ketiga, berdoa harus dengan suara lembut dan merendahkan diri di hadapan Allah. Oh, maksudnya nggak boleh teriak-teriak atau sambil bercanda gitu ya? Cakep. Nah, yang terakhir, jangan memaksa doa itu segera dikabulkan, tapi lakukan terus-menerus. Maksudnya nggak boleh minta harus dikabulkan kapan gitu ya? Benar, termasuk jangan bilang orang lain tentang doamu yang belum terkabulkan. Oke, siap. Akhirnya kalian datang juga. Aku udah menerapkan adab dalam doa, tapi kok masih belum juga dikabulkan ya? Mungkin Allah sudah mengabulkan dalam bentuk kebaikan. Maksudnya? Rasulullah menyebutkan ada 3 macam jawaban dari doa-doa yang baik. Pertama, bisa jadi Allah akan segera mengabulkan doanya. Maksudnya apa yang diminta, itulah yang diberikan Allah. Atau kedua, Allah akan menyimpan doa-doanya sebagai balasan kelak di akhirat. Maksudnya dia akan mendapat tambahan pahala sebagai jawaban atas doa-doanya. Dan atau yang ketiga, Allah akan menghindarkan dari musibah, termasuk diberi kesehatan, umur panjang, keselamatan dan sebagainya. Oh gitu. Tapi kenapa kok harus beda-beda gitu ya? Gak semua aja langsung dikabulkan sesuai yang diminta. Karena manusia tidak tahu, kadang apa yang mereka anggap baik itu belum tentu baik di sisi Allah. Misalnya dia berdoa minta diberi rezeki yang banyak, padahal kalau hartanya banyak, dia bakal lupa sama Allah. Makanya Allah menjawab doanya dengan diberi kesehatan, agar dia tetap bisa beribadah dan selalu ingat Allah. Masya Allah, ternyata begitu. Oh ya, jadi penasaran, emang apa sih doa abang? Aku minta Astagfirullah, pantesan doanya mustahil dan detail banget kayak gitu. Kenapa? Emang gak boleh ya? Jawab gak ya? Jawab dong. Nanti kita bahas episode berikutnya ya. Nah gitu dong, cakep. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu.